dan tidak bisa ditinggalkan antara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ada tinjauan secara hukum, ada tinjauan secara sasaran, ada tinjauan secara peran, dan mungkin juga ada tinjauan dari sisi kebutuhan. Dan kesemuanya semuanya itu muaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam posisi lapang maupun juga dalam posisi kurang. Hanya saja mungkin khusus zakat itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya, baik dari sisi jumlah dan mungkin juga sasarannya. Dan dilihat dari sisi sasarannya, antara zakat, infak, dan sedekah, ini hampir dalam rangka semuanya untuk kebutuhan-kebutuhan primer, untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder. Tapi ada satu yang mungkin kita belum banyak tahu, dan mudah-mudahan dari apa yang telah akan kita launching nanti, mudah-mudahan kita semua paham, dan dengan kefahaman nanti, mudah-mudahan wakaf itu orientasinya adalah untuk membangun keberadaban jangka panjang. Orientasinya adalah untuk pemberdayaan. Orientasinya adalah untuk pembangunan. Dengan genta zakat ini, dengan genta wakaf ini, Yayasan Insan Mulia berharap mudah-mudahan dana yang terkumpul, kita tidak cukup hanya punya KBIT, TKIT, SDIT. Harapan kami adalah, kalau bisa disingkat dengan kata genta wakaf, Yayasan Insan Mulia seputih. 10 tahun kita akan punya perguruan tinggi yang hafidz Quran. Itu harapan kita semua. Dan insya Allah, mudah-mudahan kalau kita sudah punya pasang niat yang baik, dan kebetulan niat itu hanyalah dikarenakan untuk mengharap ridho Allah, dan tentunya Allah akan lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kalau kita melihat rujukan sudah cukup banyak. Rujukan di Al-Quran, di surat Al-Baqarah 261, di Ali Imran 133, 135. Tentu kesemuanya itu menggambarkan bahwa kalau kita sebagai seorang muwakif, kita sebagai seorang yang bisa mengeluarkan untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tentu balasan Allah cukup besar sekali. Bahkan diumpamakan, kalau satu butir bisa menjadi 7 butir, dan masing-masing butir menjadi 100 biji. Dan tidak cukup dengan itu. Ciri sebagai seorang bertakwa, itu adalah yang disebutkan di dalam surat Ali Imran 133. Salah satu di antaranya adalah kita berinfak, kita berjuang di jalan Allah dengan melalui harta kita, yaitu dengan melakukan infak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Oleh sebab itu, percayalah, Bapak, Ibu-ibu, Ustadz-ustadzah, Allah dengan zakat, infak, dan wakaf ini, insya Allah akan membuat pengaruh yang besar, baik terhadap yang melakukan maupun juga yang menerima. Yang melakukan dalam hal ini mungkin hatinya bisa menjadi tenang, hatinya bisa menjadi nyaman, dan balasan-balasan yang lain insya Allah yang dari Allah SWT yang tidak kita duga, insya Allah akan lebih banyak dan lebih baik. Sekaligus juga mungkin bagi penerima, baik itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf, insya Allah beliau lebih bisa untuk diberdayakan dan sekaligus bisa memenuhi kebutuhannya, dan insya Allah beliau akan menjadi tenang dan tentunya akan menjadikan catatan sendiri bagi beliau yang menerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan insya Allah beliau akan berdoa, dan mudah-mudahan kalau itu kepada lembaga seperti hanya yang kita canangkan pada siang hari ini, yaitu kita berupaya untuk menggali wakaf dari masyarakat,
Mojokerto mudah-mudahan senantiasa ke depan bisa membangun peradaban, dan dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang kita miliki tidak hanya cukup dengan KTIT, TKIT, SDIT, tapi mungkin bahkan sampai perguruan tinggi, dan mudah-mudahan dalam perguruan tinggi nanti juga akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kita harapkan sesuai dengan harapan, yaitu lebih baik dan lebih bagus. Demikian mungkin kata sambutan saya. Sekali lagi saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada tim launching Genta Wakaf Yayasan Insan Mulia pada siang hari ini, dan sekaligus kepada seluruh peserta, mudah-mudahan atas doa dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang mungkin masih pandemi ini tidak ada alasan untuk kita menyampaikan. Mudah-mudahan penyampaian semacam ini dengan sesuai dengan kemampuannya, mudah-mudahan bisa kita realisasikan dan kita berikan kepada yang mungkin dalam ini adalah lembaga yang insya Allah ke depan punya komit untuk membangun peradaban pendidikan Islam yang unggul. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengharap ridha Allah SWT dan membaca basmalah. Mudah-mudahan Genta Wakaf Yayasan Permata Mulia, Yayasan Insan Mulia ini bisa menjadi besar dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Genta Wakaf Yayasan Insan Mulia saya nyatakan bisa di launching dan sekaligus bisa dioperasionalkan untuk ke masyarakat secara umum. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa wakaf termasuk infak fi sabilillah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa perumpamaan seseorang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya terdapat 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 261. Acara selanjutnya yakni sosialisasi Genta Wakaf Permata Mulia yang akan disampaikan oleh Ustadz Eko Setiawan, SPD. Kepadanya kami persilahkan. Oke. Sebelumnya kita saksikan video yang akan kami putarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Insan Mulia Ustadz Muji Tahir, atau yang biasa saya panggil Abah Muji. Yang saya hormati seluruh pengurus Yayasan Insan Mulia dan juga ustadz-ustadzah yang luar biasa di sekolah sekolah Islam Terpadu Permata Mulia Mojokerto. Dan juga ayah bunda hebat yang hari ini alhamdulillah bisa bergabung bersama kita di kegiatan launching Genta Wakaf Permata Mulia Mojokerto. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada panjenengan semuanya, ayah bunda dari paguyuban maupun dari komite SIT Permata Mulia, mulai jenjang KBIT, TKIT, dan juga dari SDIT. Yang kedua kalinya semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah berjuang di jalan al-Islam ini. Ustadz-ustadzah, ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Eko Setiawan, alhamdulillah bergabung bersama Yayasan Insan Mulia di tahun ini yang diberikan amanah oleh Abah Muji sebagai Ketua Wakaf Permata Mulia atau Genta Wakaf atau Gerakan Cinta Wakaf. Satu sadah dan juga Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan menyampaikan betapa saya sangat berbahagia bersama panjenengan semua berjuang dan berdakwah di jalan pendidikan ini atau di sekolah SIT ini. Ketika kemarin di rapat BPH Yayasan saya ditunjuk, dalam hati sebenarnya juga kurang percaya diri, tapi saya berkeyakinan dengan dukungan yayasan, dukungan unit, dan juga dukungan panjenengan semua sebagai wali murid untuk bersama-sama memajukan sekolah ini. Saya yakin dan insya Allah kita akan dibantu oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan sampaikan sosialisasi Genta Wakaf Permata Mulia yang insya Allah akan mulai kita launching hari ini. Monggo share screen PowerPoint-nya bisa dimulai. Satu sadar dan juga ayah bunda hebat yang dirahmati Allah, Gerakan Cinta Wakaf Permata Mulia yang dicanangkan oleh Yayasan Insan Mulia, kami mengambil tema wakaf adalah pahala abadi sampai akhirat. Dan insya Allah sesuai dengan tagline dari SIT Permata Mulia, yaitu mulia bersama Al-Quran. Next. Latar belakang yang menginspirasi program ini, bahwa sekolah adalah kehidupan anak-anak kita dan juga masa depan mereka. Sehingga kami di Sekolah Islam Terpadu Permata Mulia, di bawah Yayasan Insan Mulia, berupaya mewujudkan mimpi besar anak-anak kita untuk belajar secara optimal dan bermain dengan nyaman dan aman. Sehingga butuh pembebasan lahan untuk menciptakan ruang belajar dan bermain yang lebih representatif. Kenapa harus wakaf? Ustaz-ustazah dan juga Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, di mana Allah menyampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261,
seperti yang dibacakan oleh adik kita tadi waktu membacakan tilawah, perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dan yang istimewa adalah meski usia telah terputus, namun pahala wakaf tetap mengalir terus. Jika meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang disampaikan Rasulullah yang disanadkan hadis riwayat Muslim. Kemudian wakaf adalah ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat beliau. Di sini di Indonesia juga sudah hadir legalitas tentang wakaf, yaitu di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang mana di PowerPoint ini sudah kami sampaikan bahwa Menteri kita Ibu Sri Mulyani Indrawati juga memberikan kutipan bahwa wakaf tunai dapat mencapai triliunan rupiah, dan setiap tahun jika setiap kaum muslimin di Indonesia menyumbangkan wakaf tunai secara, mohon maaf ini tulisannya kurang jelas, nanti bisa panjenengan baca di screen. Oke, next. Untuk target penghimpunan wakaf yang diamanahkan kepada kami di tim wakaf atau di tim Genta Wakaf, target penghimpunan wakaf yaitu pembebasan lahan atau tanah di sebelah timur gedung sekolah kita, yaitu seluas 480 meter persegi. Dan juga terkumpulnya wakaf tunai atau uang senilai 1 miliar rupiah untuk pembangunan kelas baru dan juga lapangan olahraga yang bisa kita peruntukkan untuk putra-putri kita, siswa-siswi SIT Permata Mulia. Jadi ayah bunda, inilah target wakaf kita yang akan coba kita gali, akan coba kita cari bersama-sama, dan saya yakin dengan garansi pahala Allah yang tidak terputus ini, keyakinan kami kita bisa menembus angka 1 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tahapan pencapaian, kami di yayasan sudah membentuk tim duta wakaf. Berikutnya nanti akan ada tim duta wakaf dari unit, baik koordinator unit KBIT, TKIT, dan SCIT. Kemudian ada duta wakaf dari komite atau pengurus komite setiap unit dan dari siswa-siswi kita. Untuk sosialisasi, kami akan melaksanakan kegiatan pra-launching yang sudah kita laksanakan di yayasan bersama seluruh guru dan karyawan serta komite. Untuk launching gerakan wakaf, Genta Wakaf sudah kami lakukan hari ini insya Allah dengan daring karena memang kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum baik. Berikutnya kami juga akan melakukan supporting dengan melakukan digital marketing secara masif, dan kami mohon bantuan panjenengan semua untuk melakukan share dan juga membantu kami ketika nanti ada pemberitahuan maupun nanti yang sifatnya digital flyer yang akan kita sampaikan ke panjenengan baik di komite maupun di pusat-pusat. Yang kelima, tabungan Genta Wakaf, baik itu untuk guru dan siswa. Insya Allah nanti akan dinakodai kepala unit masing-masing. Berikutnya yang keenam ada pemasangan banner di tempat strategis yang nanti akan segera kita lakukan setelah launching ini bisa kita laksanakan. Berikutnya, edukasi wali murid secara kontinu tentang manfaat wakaf dengan kegiatan seperti hari ini, yaitu webinar wakaf, pelatihan duta wakaf, dan juga newsletter wakaf. Yang kedelapan, lomba-lomba yang nanti akan kita melihat kondisi, karena memang kami nggak bisa memaksakan diri untuk melaksanakan lomba-lomba seperti hari normal. Makanya kita akan menyesuaikan dan beradaptasi dengan kondisi-kondisi terkini
terkait pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kita akan mencoba membuka gerai wakaf di pusat perbelanjaan jika nanti memang memungkinkan. Pun kalau tidak memungkinkan kita akan buka gerai wakaf di sekolah sehingga panjenengan semua Bapak Ibu wali murid nanti bisa memanfaatkan gerai ini untuk silaturahim, untuk diskusi, untuk menyampaikan wakaf baik itu dari keluarga maupun dari sahabat yang mungkin bisa ikut atau bisa bergabung dengan amal kebaikan kita hari ini. Dan ini kami share juga rekening Bank Syariah Mandiri yang nanti juga akan kami sampaikan di flyer-flyer yang akan kita bikin di rekening Bank Syariah Mandiri dengan atas nama Yayasan Insan Mulia dengan rekening yang ada di screen yang sekarang sedang di-share. Baik Bapak Ibu, Ustadzah yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan di tim wakaf dan saya sebagai ketua Genta Wakaf sekali lagi mohon dukungan panjenengan semua agar proyek kebaikan ini bisa kita laksanakan bersama, bisa kita wujudkan, dan tentunya kami berharap bahwa setiap apapun yang kami lakukan ini diridhai Allah SWT. Demikian dari kami. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Mas, tinggal.
ayah bunda hebat yang dirahmati oleh Allah, itulah sosialisasi gerakan cinta wakaf Permata Mulia yang disampaikan oleh Ustadz Eko Setiawan, SPD. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita untuk memperluas arena kegiatan belajar Ananda dapat realisasi dengan cepat. Amin. Untuk acara selanjutnya, yakni sharing tentang program Genta Wakaf Permata Mulia yang akan dipandu oleh Ustadz Dani Setiawan, SH. Kepada Ustadz Dani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati segenap pengurus Yayasan Insan Mulia, segenap guru dan karyawan Permata Mulia, yang kami banggakan segenap ayah bunda hebat wali murid Permata Mulia. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah berikan kita ribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat hidayah, kemudian nikmat kesehatan. Apalagi di situasi seperti ini, nikmat kesehatan sungguh luar biasa, senantiasa kita idam-idamkan. Ayah bunda, ustadz, ustazah sekalian, di kesempatan ini ada beberapa hal yang izin kami sampaikan. Yang pertama, mohon bisa disampaikan slide-nya, teman-teman tim wakaf. Bunda, yang pertama, saya ingin mengajak bersama untuk meningkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang pertama tentang mari kita lihat segala sesuatu yang ada ini menjadi satu kebaikan. Hal-hal yang kita lihat ini adalah hal-hal yang positif. Ayah bunda, ada hal menarik hari-hari ini, sekedar sharing dan berkabar, bahwa ketika Allah memberikan kita kenikmatan hidayah, khususnya keimanan, ini senantiasa harus kita pegang erat-erat. Ketika keimanan itu sudah diambil oleh Allah, maka akan muncul situasi-situasi yang kita tidak memperkirakan. Hari ini di televisi sedang ramai tentang peristiwa mutilasi orang yang dipotong sampai 12 potong, dan yang memprihatinkan salah satu pelakunya adalah ibu-ibu. Sebenarnya bukan ibu-ibu karena belum nikah ya, mbak-mbak begitu mungkin ya, tapi usianya mungkin sudah usia di atas 30 tahun. Yang memprihatinkan, pelakunya ini lulusan kampus terbaik di Indonesia, yaitu di UI, jurusan MIPA Geografi kalau tidak salah. Dan yang lebih memprihatinkan bahwa di jejak digital maupun di teman-teman saya di UI cerita, kalau pelaku ini dahulu pernah berjilbab atau istilahnya hijaber ya, aktivis keagamaan, yang ketika keimanannya dicabut, kita tidak membayangkan kemudian dia menjadi pembunuh sampai mempunyai sisi kejiwaannya memutilasi orang sampai 12 potong. Yang lebih memprihatinkan ternyata pelaku ini 2 orang, dan ini kumpulan pasangan kumpul kebo yang melakukan ini. Dan ini sungguh memprihatinkan. Jadi ketika
keimanan sudah diambil, maka akan terjadi sesuatu yang sungguh kita tidak berkeinginan atas itu. Maka ayah bunda, ustadz sekalian, mumpung keimanan itu masih membersamai kita, Allah masih memberikan hidayahnya, maka kita pegang erat. Kita pegang erat seerat-eratnya, jangan sampai dia hilang. Itu nanti bagaimana memegang dan lain sebagainya, ini insya Allah akan banyak kajian, diskusi-diskusi yang lain, yang intinya kita tingkatkan amal ibadah kita dalam keseharian kita. Yang pertama itu ayah bunda, kemudian yang kedua, di kita, khususnya masyarakat Jawa, mohon maaf sebelumnya untuk ayah bunda yang mungkin bukan dari Jawa, tapi izinkan saya menyampaikan satu hal yang ini menarik dan bisa menjadi satu sarana untuk bahan evaluasi. Sopo nandur bakal ngunduh. Jadi apa namanya, perkataan orang Jawa ini berikan makna sopo nandur. Nandur itu berbuat, menanam, maka dia akan menghasilkan. Ada dua konotasi. Yang pertama, kalau dia ngunduh nandur kebaikan, otomatis kebaikan yang dia akan tanam. Pun sebaliknya ketika yang dia tandur itu adalah hal yang negatif, buruk, kemaksiatan, maka dia akan mengunduhkan nanti hasil dari kemaksiatannya itu. Ayah bunda, pilihan kita menyiapkan anak-anak sekolah di sekolah Islam khususnya yang menanamkan nilai, apalagi mendepankan pembelajaran Al-Quran, ini bagian kita untuk nandur. Bagian kita untuk menyiapkan anak-anak kita ini agar nanti ketika kita ngunduh, jadi anak yang soleh, solihah. Ayah bunda, ustadz sekalian, membekali anak dengan harta akan habis pada waktunya. Pun tidak ada jaminan bahwa anak akan mengingat atau mendoakan ketika orang tuanya sudah tiada. Tetapi membekali, menyiapkan anak dengan budi pekerti, akhlak, dengan agamanya, tentu pasti dia akan senantiasa mengingat dan mendoakan kedua orang tuanya di situasi apapun, termasuk ketika sudah tidak ada lagi. Ayah bunda, ustazah sekalian, ketika kita hari ini memilih Permata Mulia sebagai salah satu sarana untuk nandur, yaitu menanamkan nilai kebaikan bagi anak, maka kita ketemu dengan apa yang sudah selama ini disiapkan oleh para asatid, ustadz, ustazah, para guru-guru kita ini tentang mendekatkan anak-anak kita ini dengan Al-Quran. Sebagaimana slogan Permata Mulia, mulia dengan Al-Quran. Jadi anak-anak ini kita dekatkan, kita bersamai, kita jadikan akhlaknya akhlak Al-Quran. Ayah bunda, otomatis keberadaan sekolah Permata Mulia yang kondusif, yang mendukung tumbuh kembangnya anak-anak menjadi satu keharusan. Termasuk kemudian ketika pengurus dalam hal ini meluncurkan gerakan wakaf, ini bagian daripada untuk mendorong agar keinginan kita nandur, yaitu menyiapkan anak-anak yang ke depan jadi anak yang solih, solihah, itu lebih terkondusif dan lebih tercapai secara maksimal. Ayah bunda, ustazah sekalian, mohon izin menyampaikan satu gambaran tentang wakaf. Yang poin ketiga, ini tentang kegemilangan sejarah tentang
bagaimana kebaikan itu diperjuangkan secara bersama-sama, tentang keinginan menyiapkan berkontribusi lebih bagi sekitarnya. Ayah bunda, cerita ini dahulu terjadi di era kenabian, khususnya ketika Rasulullah masih ada, yaitu ketika masyarakat Madinah pada waktu itu sedang mengalami musim kekeringan. Di saat musim kekeringan itulah maka kebutuhan akan sumur ini, sumber mata air yang wujudnya sumur, ini menjadi satu yang sifatnya penting. Disitulah ternyata di masyarakat Madinah pada waktu itu keberadaan sumur ternyata dimonopoli atau dikuasai oleh seorang Yahudi. Karena jiwa keinginan menguasai lebih dan ketidaksenangan pada umat muslim pada waktu itu, maka dia menjual pengambilan air yang di sumurnya ini dengan harga yang mahal. Dan situasi ini menyebabkan kaum muslimin pada waktu itu mengalami kesusahan untuk ketersediaan air. Disitulah kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat dan kaum muslim pada waktu itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Disitulah muncullah salah satu sahabat, Utsman bin Affan, yang akan membantu penyelesaian atas kondisi ini. Datanglah Utsman kepada orang Yahudi ini dan melakukan negosiasi atas sumur itu. Luar biasa negosiasinya, alot dan panjang, karena ini hitungannya adalah hitungan sumber pemasukan, karena sumur ini sudah menghasilkan rutin, kan begitu, karena sifatnya kebutuhan orang dan orang akan datang ke situ. Disitulah kejelian dan kapasitas Utsman bin Affan terbukti. Bagaimana kemudian dengan negosiasi, dengan memberikan harga yang tinggi, yang kemudian menyebabkan Yahudi itu memberikan setengah pengelolaan sumur itu kepada sahabat Utsman. Jadi 1 hari untuk Utsman, 1 hari untuk Yahudi. Maka kemudian kepahlawanan, kedermawan Utsman itu berlanjut dengan memberikan 1 hari pengelolaan sumur itu kepada kaum muslimin. Maka dia mewakafkan 1 hari itu kepada kaum muslimin. Disitulah kemudian kaum muslimin ketika jadwal pengambilan air dari Utsman datang, maka semua memenuhi semua tempat-tempat airnya. Selanjutnya, hari selanjutnya, ternyata efeknya sumur yang jatahnya orang Yahudi ini sepi, yang pada akhir peristiwa ini adalah sumur itu akhirnya dibeli penuh yang setengahnya, dan total sumur itu 100% milik Utsman bin Affan dan diwakafkan untuk umat muslim pada waktu itu. Dari sumur inilah kemudian bertumbuhlah bisnis wakaf yang disampaikan oleh Utsman. Dilanjut di poin keempat, yang hari ini kalau kita ada kesempatan datang ke Madinah maupun di Mekah, maka kita akan kelihatan bagaimana peninggalan wakaf Utsman bin Affan itu yang berbentuk dalam hotel dan usaha-usaha yang lain termasuk kebun kurma. Bisa dilanjut, Mas? Nah, jadi peninggalan Utsman hari ini berwujud hotel, kemudian berwujud kebun kurma dan berbagai hal unit usaha yang itu adalah bagian dari wakaf Utsman bin Affan. Yang nominalnya kalau ditarik hari ini bukan miliar lagi, tapi sudah triliun, dan kemanfaatannya sungguh luar biasa. Ayah bunda sekalian, bagaimana energi yang bisa kita ambil, energi positif yang kita ambil adalah bagaimana kebaikan itu kita bersama-sama lakukan agar kemudian memunculkan kemanfaatan yang lebih maksimal. Hari ini ketika
Permata Mulia menyiapkan program Permata Wakaf untuk membebaskan lahan termasuk untuk membangun kelas selanjutnya. Ini bagian daripada untuk mendukung kondisi yang lebih kondusif bagi pembelajaran anak-anak. Kita meniatkan untuk nandur anak-anak di Permata Mulia. Otomatis kita harus siapkan sarana, kita siapkan backup kebutuhan anak-anak ini secara maksimal. Termasuk ayah bunda, ketika program Permata Wakaf ini nanti bisa berkelanjutan, terbayang bahwa kemanfaatan lebih akan bisa kita sampaikan ke segenap masyarakat sekitar Permata Mulia maupun untuk anak-anak kita. Jadi terakhir di BWI yaitu Badan Wakaf Indonesia sudah merumuskan terkait dengan wakaf produktif, yaitu wakaf yang nanti bisa menghasilkan dalam bentuk pertanian maupun unit usaha yang itu nanti bisa menghasilkan, yang hasilnya bisa didedikasikan untuk beasiswa pendidikan maupun untuk program-program yang mendukung proses pembelajaran. Terbayang bagaimana kemudian Permata Mulia ini akan tumbuh kembang menjadi sekolah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan berbagai segmen. Bukan hanya untuk kelas tertentu, bagi masyarakat kelas menengah ke atas, tetapi bagi masyarakat di level apapun, di segmen apapun, yang punya anak yang diniatkan untuk menjadi generasi terbaik, maka semuanya bisa ke Permata Mulia. Jadi Permata Wakaf ini, Genta Wakaf ini adalah menyiapkan lahan, menyiapkan sarana untuk penyiapan bagi anak-anak kita. Jadi kita akan nandur yang nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ayah bunda yang hebat dan ustaz-ustaz sekalian, kurang lebih beberapa hal itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, ketika muncul ajakan kebaikan, maka semestinya bagi kita adalah mengoptimalkan untuk menyambut. Bukan berapa yang bisa kita berikan, tetapi apa yang bisa kita berikan. Kalau memang kita oleh Allah dititipkan rezeki yang melimpah, maka kita akan bantu dengan rezeki yang melimpah itu. Tetapi kalau Allah memang menitipkan ke kita adalah kesehatan dan hati yang lapang, maka kita pakai untuk mendoakan, termasuk menggerakkan orang-orang sekitar kita agar membantu menyukseskan program kebaikan ini. Kami sangat yakin bahwa rezeki, kesuksesan program, ketercapaian indikator itu adalah wilayah dari Allah semata. Kita sebagai hambanya punya ruang ikhtiar secara maksimal. Hasil tetap wilayah Allah. Hari ini panitia pengurus semua berikhtiar menyiapkan program Genta Wakaf ini semaksimal mungkin. Hasil akhir hanya Allah semata, dan kita berprasangka baik dan berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan terbaik untuk putra-putri kita. Demikian Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang hebat, dan Ustadz-Ustadzah sekalian segenap keluarga Permata Mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Ayah bunda hebat yang dirahmati Allah. Setelah kita semua mengetahui betapa besarnya Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka mari kita berlomba-lomba dalam meraih jannahnya. Fastabiqul khairat.
ayah bunda hebat yang dirahmati Allah beserta Ustadz dan Ustadzah, kami mohon untuk membuka semua videonya karena kita akan melakukan sesi foto. Silakan ayah bunda, Ustadz Ustadzah, silakan dibuka untuk videonya. Sebelum kami menutup acara Genta Wakaf Permata Mulia, oke, sudah semua? Sudah semua ya Ustadz? Oke. Oke, siap-siap ya Bunda, ayah bunda. Kita mau sesi foto virtual. Oke, 3, 2, ayo. Monggo siapa yang belum? Saya ulang lagi. Saya kok miring juga ya. Oke ya, kita hitung mundur ya, Bunda. Apa Muji? Muji. Sudah semua Ustadz? Oke. Kita mulai ya. Hitung mundur. 3, 2, 1. Ya. Sudah. Terima kasih kami sampaikan. Insya Allah akan kami share untuk foto virtualnya, nggih, ayah bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Serangkaian acara launching Gerakan Cinta Wakaf Permata Mulia pada pagi hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga kegiatan ini akan menambah semangat kita untuk terus menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.